Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Filomat, episode ke-12 serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1, kurikulum 2013. Kita masih berada di topik ke-1 yang membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Pada episode-episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan bulat dan berbagai operasi yang melibatkan bilangan bulat. Kita juga sudah mempelajari pecahan biasa, pecahan desimal, dan persen. Dan pada episode ke-12 ini, kita akan belajar tentang operasi pada pecahan biasa. Bagi teman-teman yang belum berdoa, silahkan pause videonya dan berdoa terlebih dahulu. Selesai berdoa, silahkan lanjut menonton video ini. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat hal-hal penting yang teman-teman temukan dalam video ini sebagai bahan untuk belajar teman-teman. Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran. Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran dilakukan pada pecahan dengan penyebut yang sama. Operasi dilakukan antar pembilang pada pecahan maupun bilangan bulat dengan menerapkan prinsip operasi pada bilangan bulat. Contohnya misalnya kita akan menjumlahkan 2/3 dan 3/4. Pertama kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari dua pecahan. 3 dan 4 memiliki KPK 12. 3 dikalikan dengan 4, maka 2 pun dikalikan dengan 4, hasilnya 8. 4 dikalikan dengan 3, biar mendapatkan hasil 12, 3 pun perlu dikalikan 3, biar tetap menjadi pecahan senilai. 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Setelah memiliki penyebut sama, 12, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 9, hasilnya 17/12, atau bisa kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 15/12. Contoh nomor 2, setengah dikurangi 2/5. Pertama, kita samakan dulu penyebutnya. 2 dan 5 memiliki KPK 10. 2 dikalikan 5 biar menjadi 10. 1 dikalikan dengan 5, hasilnya 5. 5 dikalikan dengan 2 biar hasilnya 10. Kemudian 2 juga dikalikan dengan 5 perlu dikalikan 2 biar hasilnya 10, maka 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4. Setelah penyebutnya sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 5 dikurangi dengan 4, hasilnya 1. Contoh nomor 3, 3/5 ditambah negatif 2/7. Kita samakan dulu penyebutnya 5 dengan 7, yaitu 35. 5 dikalikan dengan 7 biar hasilnya 35. Sama 3 pun dikalikan dengan 7, sehingga hasilnya 21. 7 dikalikan 5 biar hasilnya 35, dan 2 perlu dikalikan dengan 5 dan hasilnya 10. Hasil akhirnya, ketika penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 21 ditambah negatif 10, hasilnya 11/35. Nomor 4, 2 3/4 dikurangi negatif 1/2. Perhatikan pada soal nomor 4 ini, keduanya merupakan pecahan bentuk campuran, sehingga ada dua elemen yang perlu kita operasikan, yaitu elemen bilangan bulat dan elemen pecahan. Elemen bilangan bulat bisa kita operasikan 2 dikurangi negatif 1, hasilnya 3. Sedangkan elemen bilangan bulatnya kita samakan dulu penyebutnya. Karena 4 dan 2 memiliki KPK 4, maka pecahan 3/4 tetap 3/4, dan pecahan setengah berubah menjadi 2/4 karena baik pembilang maupun penyebut dikalikan dengan angka 2. Hasilnya 3/4 dikurangi negatif 2/4, hasilnya 5/4. Jadi hasil akhirnya adalah 3/5/4, atau bisa kita ubah menjadi pecahan campuran bentuk lain, yaitu 4/4. Selanjutnya kita akan bahas sifat operasi penjumlahan pada pecahan. Pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Jika pecahan A/B ditambah dengan pecahan C/D, maka hasilnya sama saja ketika kita menjumlahkan C/D ditambah A/B. Sifat kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Artinya, penjumlahan dengan menjumlahkan urutan terakhir maupun urutan pertama hasilnya sama. Misalnya, jika kita menjumlahkan A/B ditambah C/D ditambah E/F, dan kita jumlahkan C/D dan E/F terlebih dahulu, setelah itu kita jumlahkan A/B, hasilnya sama saja ketika kita jumlahkan A/B ditambah C/D dahulu, setelah itu kita jumlahkan E/F.
Sifat ketiga adalah sifat identitas pada penjumlahan. Pada penjumlahan, seperti penjumlahan bilangan bulat, memiliki sifat identitas yaitu bilangan 0. Artinya, pecahan apapun jika dijumlahkan dengan angka 0, hasilnya adalah pecahan itu sendiri. Misalnya, ada pecahan A per B ditambah dengan 0, maka hasilnya akan tetap A per B. Atau, jika 0 ditambah A per B, maka hasilnya pun akan tetap A per B. Nomor 4. Lawan bilangan pecahan. Sama seperti bilangan bulat, bilangan pecahan juga memiliki lawan, yaitu tanda negatifnya. Jika suatu bilangan pecahan ditambahkan atau dijumlahkan dengan lawannya, maka hasilnya adalah 0. Contohnya misalnya A per B ditambah negatif A per B, maka hasilnya akan 0. Atau jika negatif A per B ditambahkan dengan lawannya positif A per B, hasilnya pun sama akan 0. Nomor 5. Sifat tertutup. Apabila suatu pecahan A per B ditambah dengan pecahan C per D, maka hasilnya E per F. E per F merupakan bentuk dari pecahan juga. Berikutnya kita akan mempelajari perkalian dan pembagian pada pecahan. Perkalian dan pembagian dilakukan pada bentuk pecahan biasa. Artinya, ketika kita mendapati pecahan bentuk campuran, maka kita perlu mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Pembagian dapat dilakukan dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan. Nanti akan kita lihat saja contohnya secara langsung. Misalnya jika A per B dikali C per D, keduanya sudah berbentuk pecahan biasa, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, A dikalikan dengan C, dan penyebut dikalikan dengan penyebut, B dikalikan dengan D. Atau, jika ada suatu pembagian A per B dibagi C per D, maka kita bisa mengubahnya menjadi operasi perkalian, yaitu dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan itu. A per B dikalikan kebalikan dari C per D adalah D per C. Setelah berbentuk perkalian, tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. A dikalikan D dan B dikalikan C. Poin kedua, perkalian atau pembagian dua pecahan bertanda sama, hasilnya bertanda positif. Sedangkan poin ketiga, perkalian atau pembagian dua pecahan bertanda beda, hasilnya bertanda negatif. Prinsip ini sama dengan prinsip pada bilangan bulat. Jika dua bilangan bertanda sama, maka hasilnya positif, namun jika dua bilangan bertanda beda, hasilnya adalah negatif. Contohnya misalnya, negatif 3/8 dikalikan 2/5. Karena keduanya bertanda beda, yang satu negatif, yang satu positif, maka hasilnya pasti bertanda negatif. Kemudian tinggal kita kalikan saja pembilang dengan pembilang, 3 dikalikan 2 hasilnya 6, penyebut dikalikan penyebut, 8 dikalikan 5 hasilnya 40. Maka pecahan negatif 6/40 dapat disederhanakan ke dalam bentuk sederhana menjadi negatif 3/20. Contoh nomor 2, negatif 2/3 dibagi negatif 3/5. Karena keduanya berbentuk pecahan campuran, perlu kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Negatif 2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/3, atau 2 dikalikan 3, 6, kemudian ditambah 1, 7. Sama seperti sebelumnya, 3 dikalikan 2, 6, 6 ditambah 1, 7. Setelah berbentuk pecahan biasa, karena operasi pembagian, maka kita perlu mengubahnya menjadi bentuk perkalian dengan cara membalikkan pecahan yang terakhir. Artinya 7/2 kita balik menjadi 2/7. Setelah itu berarti kita akan mengoperasikan perkalian negatif 7/3 dikali negatif 2/7. Hasilnya, karena keduanya bertanda sama atau keduanya bertanda negatif, maka hasil bertanda positif. Jadi hasil akhirnya pembilang kali pembilang 7 kali 2 dan penyebut kali penyebut 3 kali 7. 7 kali 2 hasilnya 14, 3 kali 7 hasilnya 21. Maaf ada kesalahan teknis, ini harusnya bertanda positif. Setelah itu kita sederhanakan pecahan 14 dan per 21. Kita bagi keduanya dengan nilai 7, hasilnya adalah 2/3. Jadi hasil akhirnya adalah pecahan positif 2/3. Selanjutnya akan kita pelajari sifat operasi perkalian pada pecahan.
Sama seperti sifat operasi pada bilangan bulat, sifat pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Artinya, jika A per B dikalikan C per D, maka hasilnya akan sama dengan C per D dikalikan A per B. Sifat kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A per B dikalikan dengan hasil dari C per D kali E per F, hasilnya sama dengan hasil dari A per B per ditambah C per D ditambah dengan E per F. Artinya, jika urutan operasinya diubah, maka hasilnya akan tetap sama. Sifat ketiga adalah sifat identitas pada perkalian. Jika ada suatu bilangan pecahan A per B dikalikan dengan identitas perkalian yaitu angka 1, maka hasilnya tetap A per B. Begitu juga sebaliknya, jika angka 1 dikalikan dengan A per B, maka hasilnya pun sama A per B. 4. Lawan bilangan pecahan. Jika suatu bilangan pecahan dikalikan dengan lawannya, maka hasilnya adalah angka 1 atau angka identitas pada perkalian. Misalnya, pecahan A per B memiliki lawan B per A. Jika keduanya dikalikan, maka hasilnya adalah 1. Atau, jika B per A dikalikan A per B, sama juga, hasilnya juga akan sama yaitu 1. 4. Sifat tertutup. Jika suatu pecahan A per B dikalikan pecahan C per D, maka hasilnya adalah pecahan E per F. Terakhir, kita akan mempelajari operasi pemangkatan pecahan. Sama seperti pada bilangan bulat, pemangkatan merupakan perkalian berulang bilangan pokoknya. Misalnya, ada setengah di pangkat 3, berarti setengah dikali setengah dikali setengah. Setengahnya ada 3, 1, 2, 3. Hasilnya, pembilang dikalikan pembilangnya, 1 kali 1 kali 1, 1. Penyebut dikalikan penyebutnya, 2 kali 2 kali 2, 8. Contoh yang lain misalnya negatif 2 per 3 di pangkat 3. Hasilnya negatif 2 per 3 dikalikan negatif 2 per 3 dikalikan negatif 2 per 3. Karena tanda negatifnya ada 3, berarti hasilnya bertanda negatif. Negatif kali negatif positif, positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Kemudian tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 3 dikalikan 3 dikalikan 3 hasilnya 27. Secara sederhana, pemangkatan pada pecahan dapat dirumuskan dengan A per B di pangkat N sama saja dengan A per B dikalikan A per B dikalikan A per B, terus hingga sebanyak N faktor. Artinya, jumlah A per B ada N. Agar lebih memahami lagi tentang operasi-operasi pada pecahan biasa, teman-teman bisa berlatih mengerjakan soal-soal berikut ini. Pembahasan latihan soal-soal ini dapat teman-teman saksikan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.